Rahasia ketiga dari malaikat dampak, pendidihan, penguapan, dan pengisian air. Di sekolah Tuhan, malaikat dampak yang ketiga mengungkapkan sebuah air misterius yang mengalami siklus perputaran. Air itu adalah rahasia malaikat dampak. Dalam Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Malaikat menegaskan Yesus sebagai Bapa dan Guru kita, yang menyiratkan bahwa kita adalah anak-anak dan ahli warisnya. Malaikat adalah hamba-hambanya, tetapi kita adalah bagian dari keluarganya, seperti yang disaksikan oleh Roh Kudus. Kita adalah ahli waris bersama Kristus, Roma 8 ayat 16-17. Malaikat tersebut menjelaskan bahwa air sungai mengalami siklus pendidihan dan penguapan karena terpapar panas matahari, menyoroti misteri siklus air dan kebutuhannya. Pertama-tama malaikat itu berkata kepada saya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah matahari. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan di sayapnya. Maleakhi 4 ayat 2. Malaikat menggambarkan jemaat gereja yang sedang mengalami siklus pendidihan dan penguapan, mirip dengan aliran air yang terpapar panas matahari. Ini adalah gambaran Yesus Kristus, sebagaimana Alkitab mendorong orang-orang percaya untuk bersukacita dalam mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat Desember 13. Penguapan dapat terjadi dengan mendidihkan air di dalam sebuah wadah, seperti yang dijelaskan dalam Yeremia 51 ayat 16. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Air panas di Kongo menyebabkan pemisahan partikel dan material seperti penguapan air sungai oleh matahari. Orang percaya juga harus mengalami pemisahan dengan dunia serta bersukacita dalam penderitaan Kristus. Alkitab mendorong hal ini dalam 1 Petrus 4 ayat 13, Yesaya 53 ayat 10. Penguapan mengubah air menjadi bentuk gas dan memerlukan pemisahan dari partikel air yang tidak dapat diuapkan. Untuk memberikan dampak yang kuat bagi Tuhan, seseorang harus menjalani proses pemisahan sebelum melayaninya. Proses ini melibatkan perebusan dan memisahkan diri dari unsur-unsur yang menghambat pertumbuhan, seperti kemarahan dan pikiran jahat. Alkitab mengajarkan bahwa kepribadian orang percaya akan berubah setelah berhasil melewati proses pemecahan, dan bahwa malaikat-malaikat yang membawa dampak akan melibatkan diri dalam pelayanan, khotbah, dan nyanyian mereka, yang akan memberikan dampak yang signifikan bagi mereka yang terpapar olehnya. Para malaikat dampak mengungkapkan sebuah rahasia penting tentang pelayanan dan dampak dalam sebuah pengajaran di sekolah Tuhan. Mereka menjelaskan bahwa ketika air menjadi uap, ia dipisahkan dari endapannya, membuatnya lebih ringan daripada air cair. Konsep ini mirip dengan dosa-dosa yang telah dibuang, membuat kita menjadi ringan dan tidak berbobot. Para malaikat mendorong kita untuk mengesampingkan dosa dan berproses dengan sabar. Tetapi ada orang Kristen yang masih mentah, namun melayani Tuhan. Bagaimana Anda dapat melakukan pengusiran setan atau mendoakan orang lain sementara Anda sendiri memiliki pacar dan sedang berzina? Para pengkhotbah dan penyanyi, terutama penyanyi, mereka berpakaian buruk. Mereka berada dalam percabulan. Mereka cenderung memberontak di dalam gereja ketika mereka menjadi populer. Kebanyakan orang Kristen belum dipakai oleh Tuhan dan banyak hamba Tuhan yang berpikir bahwa mereka diurapi tetapi mereka hanya emosional dan bagaimanapun juga, itu hanyalah nama Yesus yang menunjukkan kuasanya. Tidak ada hubungannya dengan hamba tersebut. Sekarang apa yang terjadi selanjutnya adalah air yang berubah menjadi uap akan duduk di dalam awan seperti yang dikatakan Ayub dalam kitab Ayub 26 ayat 8. Ia mengikat air di dalam awannya yang tebal dan awan itu tidak koyak di bawahnya. Air hujan, ketika berada dalam bentuk gas atau uap, terionisasi oleh matahari, mentransmisikan muatan listrik. Air ini kemudian turun ke bumi untuk menyirami dan menumbuhkan tanaman, mempengaruhi kehidupan manusia dan hewan. Malaikat dampak menjelaskan siklus aliran air ini, melambangkan perjalanan yang harus dilalui oleh orang-orang percaya. Pentingnya membersihkan diri dari dosa, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan, dan menguduskan diri di hadapan Tuhan. Berdoalah untuk pemeliharaan roh, jiwa, dan tubuh seseorang demi kedatangan Yesus Kristus. Malaikat-malaikat dampak akan terlibat dalam pelayanan Anda dengan melibatkan diri mereka dalam menyuburkan bumi, membawa kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Tanah yang meminum air hujan akan menerima berkat dari Tuhan. Ibrani 6 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati.